makna teologisnya, maka jalan salib itu yang pertama adalah jalan cinta. Karena begitu besarnya cinta Tuhan kepada kita, maka dia rela menjalani jalan salib itu, mengorbankan dirinya. Maka jalan salib itu makna yang pertama secara teologis adalah jalan cinta yang menyelamatkan. Yang kedua, bahwa jalan salib itu adalah jalan kemuritan. Karena Yesus mengatakan, jika engkau mau mengikuti aku, maka hendaklah engkau menyangkal diri dan mengikuti aku, serta memanggul salib. Salve dan selamat menjalani masa prapaskah bagi kita. Saya, Pastor Sanefran Sinaga, kembali menyampaikan katekesi singkat untuk kita, dan tema kali ini sangat aktual di masa prapaskah ini, yakni perihal jalan salib. Seperti apa itu jalan salib? Bagaimana sejarahnya? Dasar biblis teologisnya? Dan juga permenungan rohani apa yang bisa kita petik? Mari kita renungkan bersama. Jalan salib atau deposisi jalan salib, atau sering disebut dengan Via Crucis, mengalami perkembangan dalam perjalanan sejarah. Setelah gereja Katolik menjadi gereja yang legal di abad keempat, tepatnya di pemerintahan Kaisar Konstantinus, orang-orang bebas datang ke Yerusalem. Dan orang-orang Katolik yang datang ke sana mencoba menjalani tempat-tempat suci, termasuk tempat penyaliban Yesus dan juga perjalanan Yesus yang disebut dengan Via Dolorosa ketika dalam proses penyaliban. Ketika menjalani itu semua, orang-orang yang berziarah, berdoa, dan mengikuti proses perjalanan salib Yesus. Mulai Yesus ditangkap, lalu diadili, kemudian diberikan jalan salib, dan perjalanannya terus hingga pada penyaliban dan juga penguburannya. Orang-orang berdoa di sana. Setelah abad pertengahan, terjadi perang salib. Maka orang-orang Katolik tidak bebas lagi berziarah ke tanah suci. Karena itu, maka orang-orang Katolik yang sudah pernah berziarah dari sana, termasuk para biarawan Fransiskan, membawa deposisi jalan salib ke Eropa. Mereka membuat semacam tempat yang mirip dengan jalan salib yang ada di Yerusalem. Dan mereka menampilkan foto-foto ataupun patung perjalanan salib Yesus itu. Itu kemudian menjadi sebuah deposisi. Dan pelan-pelan pada akhirnya terjadilah deposisi jalan salib yang akhirnya terdiri dari 14 perhentian. Yang sebelumnya terjadi di Yerusalem, diadopsi dan dibawa ke Eropa, hingga seperti yang sekarang ini. Bila ditanya, adakah dasar biblis atau dasar kitab suci jalan salib? Tentu ada. Sebab keempat Injil semuanya memuat tentang perjalanan salib dari Kristus itu sendiri. Namun harus diakui bahwa ke-14 perhentian itu yang seperti sekarang, tidak semua bulat-bulat diambil dari kitab suci. Namun secara implisit ada itu dalam kitab suci. Lalu kemudian, kalau ditanya makna teologisnya, maka jalan salib itu yang pertama adalah jalan cinta. Karena begitu besarnya cinta Tuhan kepada kita, maka dia rela menjalani jalan salib itu, mengorbankan dirinya. Maka jalan salib itu makna yang pertama secara teologis adalah jalan cinta yang menyelamatkan. Yang kedua, bahwa jalan salib itu adalah jalan kemuritan. Karena Yesus mengatakan, jika engkau mau mengikuti aku, maka hendaklah engkau menyangkal diri dan mengikuti aku, serta memanggul salib. Maka itulah makna teologisnya, jalan cinta dan jalan kemuritan. Lalu kemudian, dalam zaman sekarang ini, makna yang bisa kita petik dari jalan salib itu adalah bahwa Yesus Kristus bisa menaklukkan kerasnya salib, beratnya salib dalam hidupnya. Maka kita pun sebagai umat beriman, pengikut Kristus sendiri harus mampu memikul dan menaklukkan salib kita masing-masing. Demikianlah katekesi singkat tentang deposisi jalan salib. Semoga dengan memahami sejarahnya, teologisnya, dan juga
biblisnya, serta poin-poin rohani yang bisa kita renungkan, kita semakin menyadari pengorbanan Kristus di salib, dan kita juga bisa mengorbankan diri kita, mengorbankan waktu kita untuk Tuhan dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.